Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk membahas terkait menulis akademik. Menulis akademik terbagi atas dua, yang pertama menulis dan yang kedua adalah akademik. Menulis merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan terkait huruf, aksara, abjad, ejaan, dan lain sebagainya. Sedangkan akademik merupakan kegiatan ilmiah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai fungsi pendidikan, fungsi penelitian, dan fungsi fungsional. Jadi, menulis akademik merupakan kegiatan seorang akademik untuk menghasilkan tulisan akademik, atau dalam hal ini menulis ilmiah, tulisan ilmiah. Tulisan akademik yang dipelajari di perguruan tinggi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu menuliskan gagasan dalam bentuk proposal penelitian, makalah, ringkasan buku, resensi, artikel, dan bentuk laporan yang ditulis secara logis dan sistematis dalam bentuk laporan. Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kemampuan menulis mahasiswa merupakan kemampuan yang penting. Bagi setiap orang yang berada di lingkungan akademik, kemampuan menulis merupakan sebuah tuntutan. Penulis haruslah aktif dan produktif. Menulis itu sendiri terbagi atas 3 menurut Spinoza 2009. Yang pertama, menulis ilmiah atau menulis akademik. Dan yang kedua, menulis semi ilmiah atau ilmiah populer. Ketiga, menulis non ilmiah. Menulis ilmiah seperti yang telah saya singgung sebelumnya, terdiri atas proposal, makalah, skripsi untuk strata 1, tesis untuk strata 2, disertasi untuk strata 3. Sedangkan semi ilmiah atau ilmiah populer terdiri atas artikel dan opini. Selanjutnya, menulis non ilmiah terdiri atas cerpen, naskah drama, anekdot, hikayat, novel, roman, dan lain sebagainya. Dengan kemampuan menulis akademik yang dimiliki oleh mahasiswa, maka daya imajinasi seseorang penulis akan dapat lebih tajam dan meningkatkan kemampuan berbahasa dan tentunya menambah kepercayaan diri karena mampu berkarya. Menulis akademik sebagai bagian dari menulis ilmiah terdiri atas 3 fungsi. Yang pertama sebagai fungsi pendidikan, artinya melalui tulisan ilmiah seseorang memiliki kemampuan dan pengalaman berharga dalam menulis sehingga menghasilkan tulisan yang berkualitas dan menambah pemahaman dan mempertanggungjawabkan tulisan yang ditulis secara logis dan sistematis. Dan yang kedua, fungsi penelitian, artinya sebagai sarana dan acuan untuk menghasilkan dan mendapatkan prosedur ilmiah dan usaha untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi fungsional, artinya sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah khazanah kepustakaan dan kepentingan praktis di lapangan dalam disiplin ilmu tertentu. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah merupakan kajian suatu masalah tertentu dan menghasilkan sebuah alternatif permasalahan atau penyelesaian masalah. Jika suatu karya ilmiah tidak dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis, maka tulisan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah yang baik. Rekan-rekan yang berbahagia, dimanapun berada,
Selanjutnya saya akan mengajak rekan-rekan untuk memahami lebih dalam terkait bentuk proposal penelitian. Menurut Nugraini 2017, proposal penelitian berisi tentang rencana penelitian. Dalam membuat proposal penelitian, yang pertama dilakukan adalah menulis judul. Yang kedua, menuliskan latar belakang. Yang ketiga, rumusan masalah dan tujuan. Dalam penulisan judul, selalu berangkat dari identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan sampai dengan rumusan masalah. Meskipun dalam mengidentifikasi masalah penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah, hal ini selaras dengan persentase hampir dari 50% memilih masalah merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Tetapi jika dalam penelitian telah menemukan masalah, maka penelitian itu 50% sudah terselesaikan. Karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi setelah masalah diperoleh, maka pekerjaan penelitian akan segera dapat dilakukan. Masalah dapat kita artikan sebagai sebuah penyimpangan antara yang seharusnya dan yang benar-benar terjadi, antara praktik dan teori, antara aturan dan pelaksanaan, antara rencana dan pelaksanaan. Stroner 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dalam penelitian dapat diketahui atau diidentifikasi apabila satu, terdapat penyimpangan antara pengalaman dan yang seharusnya atau dengan kenyataan. Semisal seorang yang bergelut dalam dunia pemerintahan lalu diubah atau berubah dalam dunia pendidikan, tentu akan muncul masalah. Atau suatu kelompok atau orang yang sistem pendidikan tersebut berdasarkan sentralisasi lalu berubah menjadi desentralisasi, maka muncul sebuah masalah. Atau orang yang suatu kelompok yang biasanya menggunakan mesin ketik manual, maka lalu berubah menjadi mesin komputer, tentu akan muncul masalah. Maka apa masalahnya dengan sistem sehingga terjadi perubahan? Apa masalahnya dengan sistem sentralisasi sehingga berubah menjadi desentralisasi? Nah, di sini kita bisa mengidentifikasinya berdasarkan antara pengalaman dan kenyataan. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara yang direncanakan dengan yang kenyataan. Jadi antara yang sudah direncanakan dan apa yang benar-benar terjadi. Suatu rencana yang telah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dan rencana tersebut, maka muncul masalah. Misalnya, dalam dunia pendidikan menerapkan kurikulum merdeka yang diharapkan pendidikan di Indonesia lebih berkualitas, lebih maju dibandingkan dengan pendidikan sebelumnya, tentu, tetapi kenyataannya pada proses praktisnya itu tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka muncul masalah. Apa masalah tersebut? Apakah dari sistem kurikulumnya atau dari sistem pelaksanaannya? Nah, ini kita bisa analisis dan identifikasi. Yang ketiga, ada pengaduan. Misalnya suatu organisasi yang sebelumnya tenang, tidak ada masalah, tetapi ada pihak tertentu yang mengadu produk atau pelayanan tersebut, sehingga timbul masalah dalam organisasi itu. Dengan demikian, orang tidak akan mau membeli atau menggunakan jasa tersebut. Demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok, baik itu terhadap sekolah ataupun PT, juga akan menimbulkan masalah. Dengan demikian, masalah penelitian
dapat digali dengan menganalisis isi pengaduannya. Nah, ini adalah bagian ketiga, menganalisis atau mencari masalah berdasarkan adanya pengaduan. Dan yang keempat, ada kompetisi atau saingan. Tentu hal ini sering menimbulkan masalah ketika tidak mampu memanfaatkan untuk saling bekerja sama. Dalam proposal penelitian, setiap masalah harus ditunjukkan dengan data. Misalnya, penelitian tentang SDM, maka masalah SDM harus ditunjukkan dengan data. Data diperoleh dari hasil pengamatan pendahuluan terhadap penelitian orang lain atau dari dokumentasi. Data diberikan secara up to date dan lengkap dan akurat. Dari keempat tahapan tersebut untuk mengidentifikasi dan mencari masalah, tentu akan menemukan sumber masalah. Tahapan selanjutnya adalah membatasi masalah dan membuat rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Jika masalah itu adalah antara kesenjangan dengan yang terjadi, apa yang benar-benar terjadi, maka rumusan masalah adalah pertanyaan dari masalah tersebut untuk dicarikan solusinya. Tetapi rumusan masalah ini disusun berdasarkan pada masalah tersebut. Rekan-rekan semua yang berbahagia dimanapun berada, video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam terkait bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi atau level explanation. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada video ini, saya akan menyimpulkan bahwa menulis akademik berkaitan dengan menulis ilmiah. Menulis ilmiah memiliki kaidah atau aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh penulis. Dalam menulis proposal penelitian haruslah dilakukan dengan cara ilmiah. Cara ilmiah dengan cara rasional, empiris, dan sistematis sehingga memperoleh data valid secara reliable dan objektif. Tentunya setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan. Baik, demikian perjumpaan kita kali ini. Jika ada yang kurang dipahami maupun masukan, silakan disampaikan melalui kolom komentar di kanal YouTube ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.